Halo adik-adik yang cantik dan ganteng-ganteng semua. Jadi kakak hari ini mau cerita nih tentang kalau adik-adik tuh harus hati-hati dalam perkataan dan juga jangan membuat orang lain marah, terutama orang yang lebih tua. Jadi nanti kalau kayak gitu kalian nanti sama kayak belalang deh di cerita ini. Jadi tanpa lama-lama lagi kita masuk ke ceritanya yuk. Ayo ayo. Pada suatu hari di sebuah pohon tua, iya, pohonnya tua banget. Habis itu besar banget pokoknya. Hidup seorang burung hantu. Kita sebut aja Jondro dia gimana? Burung hantu apa? Burung hantu. Iya, burung hantu itu loh yang suka keluar kalau lagi malam. Habis itu kalau lagi siang dia malah bobo. Jondro ini burung hantu yang pemarah dan galak. Adik-adik, serem ya, takut. Tapi jangan ditiru ya. Adik-adik harus tetap baik hati. Terutama waktu ada yang ganggu Jondro waktu lagi tidur. Ih, pasti kesel kan? Kalau lagi tidur masa diganggu sih, lagi mimpi enak-enak. Malah diganggu. Jondro itu selalu tidur di siang hari dan akan bangun saat matahari sudah terbenam alias waktu udah malam. Jondro pasti bakal nyari makan waktu malam. Itu adik-adik. Jangan ditiru ya adik-adik. Adik-adik tetap harus bobo waktu malam dan bangun waktu pagi. Itu baru adik-adik yang sehat. Dan si Jondro perlahan-lahan menggeliat dan matanya berkedip-kedip dari dalam lubang pohon tua itu. Bangun, bangun, kata alarm si Jondro. Jondro pun berseru, ho 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 ho. Ngantuk banget nih, tapi udah malam. Lapar aku, lapar. Jondro mulai memburu serangga, katak, tikus, kumbang sebagai makanan favoritnya. Wah, bervariasi banget ya adik-adik makanannya. Adik-adik juga makannya harus bervariasi. Yang pastinya ada sayur dan buah-buahan, asalkan bergizi dan sehat buat tubuh kita. Singkat cerita, di suatu sore pada musim panas, panas banget, dengan udara yang terasa hangat. Ia sedang tertidur di dalam lubang pohon tua. Tiba-tiba ada seekor belalang yang sedang bernyanyi lagu gembira. Iya, gembira banget. Pokoknya seneng banget sama nyanyiannya. La 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 la. Namun nyanyiannya itu sangat menyesakkan telinga si Jondro. Aduh, berisik banget nih. Siapa yang nyanyi? Ganggu aku tidur aja. Jondro pun menengok dari lubang pohon yang digunakan sebagai pintu dan jendela itu. Siapa nih yang nyanyi? Iya, jendelanya itu lubang di pohon yang dipakai buat pintu masuk ke rumahnya. Pergi dari sini kau belalang. Takut, serem banget ngomongnya. Apakah kau tidak memiliki sopan santun belalang? Kau setidaknya harus menghormati usiaku yang sudah tua ini dan membiarkan aku tidur dengan tenang. Gimana nih adik-adik? Malah makin marah si Jondro. Akan tetapi si belalang itu malah menjawab dengan nada yang sangat kasar bahwa dia juga punya hak di pohon tua itu.
Waduh, malah berantem. Jangan diikutin ya adik-adik. Si belalang itu pun malah menjadi-jadi dengan sengaja bernyanyi kembali dengan suara yang lebih keras dari sebelumnya. Aduh, si belalang malah nyanyi pakai suara keras. Gimana nih adik-adik? Ayo kita teriak, jangan belalang, jangan. Nanti si Jondro malah marah. Si burung hantu tua pun sadar bahwa tidak ada gunanya berdebat dengan si belalang yang keras kepala ini. Untungnya adik-adik, si Jondro bisa menahan emosi. Untung. Selain itu, karena matahari masih bersinar, membuat matanya masih rabun untuk memungkinkan dirinya menghukum si belalang. Ternyata si belalang terus aja bernyanyi dengan suara yang keras dan membuat Jondro tidak bisa memejamkan matanya. Ih, kesel. Kenapa ya belalang masih aja begitu? Padahal kan udah dibiarin sama si Jondro. Ya adik-adik, Jondro pun berpikir dan mendapatkan ide bagaimana cara menghukum si belalang ini pada siang hari. Gimana ya caranya? Jondro kembali menengokkan kepalanya dari dalam lubang pohon tua itu. Masih aja ya belalang ganggu aku. Kenapa sih ganggu aku terus? Namun kali ini Jondro dengan sangat ramah sekali kepada si belalang. Hai Tuan Belalang yang baik hati. Jika aku terus terjaga, aku pasti akan mendengarkan kau bernyanyi. Tapi saat ini aku mempunyai anggur lezat di sini. Anggur ini kiriman dari Dewa Olympus. Dan anggur ini saya pikir minuman Apollo sebelum ia menyanyi untuk para dewa tertinggi. Jika kau mau, aku persilakan kau datang berkunjung ke sini untuk menikmati anggur lezat ini bersama-sama. Dan aku tahu jika kau mau minum ini, kau bisa bernyanyi seperti Apollo. Waduh, ada apa nih adik-adik? Kok tiba-tiba jadi baik gini? Belalang bodoh itu pun terbawa hanyut oleh kata-kata sanjungan si Jondro itu. Dan si belalang melompat ke sarang Jondro. Begitu si belalang cukup dekat dalam jangkauan penglihatan si Jondro, dia pun langsung menerkam dan memakannya. Makanya adik-adik, dari cerita ini kita dapat menyimpulkan kalau kita nggak boleh buat orang yang lebih tua itu marah, karena pasti ada aja yang bakal membalas semua perbuatan buruk kita. Makanya itu adik-adik harus bersikap baik kepada orang tua, karena orang tua itu udah bekerja keras loh buat kita. Jadi udah dulu ya, sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Bye bye.